Mulai saja, Ibu. Silakan Nggak dimulai, apa-apa. Ibu. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan sebuah pantun. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Selamat sore bagi Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar sore hari ini. Salam pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Semoga Bapak Ibu selalu semangat, selalu sehat dalam mendampingi peserta didik belajar di sekolah. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar kita di malam hari ini dengan tema Inovasi Pembelajaran Berbasis Multimedia, Pembelajaran Interaktif sebagai wujud dari implementasi kurikulum Merdeka, Kamis 24 Oktober 2024. Baiklah, pada acara hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber kita, yaitu berasal dari Suljalar, yaitu sahabat teknologi yang berasal dari Sulawesi Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Riau. Kali ini, sahabat kita yang berasal dari Lampung yaitu Ibu Nioman Rai Septiani SPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian yaitu sahabat teknologi kita yang berasal dari Riau yaitu Bu Yolanda Wulandari SPD. Selamat malam Ibu Yola. Malam, Ibu. Oke, kemudian yang ketiga yaitu dari Jawa Timur, yaitu Ibu Masfufa Situworo Hapsari SPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Ya, kemudian yang keempat yaitu narasumber kita yang berasal dari Sulawesi, yaitu Ibu Fitriyanti SPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Oke, Bu. terima kasih. Iya, selamat malam Ibu. Dan tak kalah hebatnya lagi, kita juga kedatangan tamu dari narasumber atau dari dunia teknologi yang berasal dari Sulawesi Barat, yaitu Bapak Muhammad Ilham MPD. Beliau adalah duta teknologi yang berasal dari Sulawesi Barat tahun 2018. Selamat malam Bapak Ilham. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di webinar kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bu. Oke, baiklah. Ya, ya, terima kasih Bu. Ya, selamat malam. Dengan aman, lancar. Iya Pak, selamat malam Bapak. Baik, kita agama dan kepercayaan kita masing-masing, seraya menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya adalah Safriati, moderator 1 yang akan memandu Bapak Ibu 2 jam ke depan beserta rekan saya, ada 1 orang yaitu Ibu Sri Wahyuni. Selamat malam Ibu Sri Wahyuni. Selamat malam Ibu Safriati. Oke. Beliau nantinya adalah rekan saya yang akan memandu jalannya webinar kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum pemaparan materi oleh narasumber kita,
ada baiknya kita dengarkan dulu pengantar dari Duta Teknologi Sulawesi Barat tahun 2018 yaitu Bapak Muhammad Ilham MPD. Kepada Bapak Muhammad Ilham MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur dan bahagia untuk kita semua malam ini, luar biasa ya. Dan saya rasa MC-nya hebat-hebat ini ya. Begitu juga cantik semua. Termasuk yang akan membawakan materi malam ini ya, narasumber yang luar biasa. Nah, ini yang saya hormati ya, MC khususnya narasumber ya dari Riau ya, Lampung, Jawa Timur ya, terakhir sebagai tuan rumah juga mungkin ya, Sulawesi Barat. Tentunya yang hadir ya, webinar atau kegiatan selain webinarnya mungkin juga nanti kita lakukan berprestasi baik ya, jadi best practice lah. Alhamdulillah wa syukurillah, saya senang dan bahagia saya diundang khusus ya, luar biasa ini. Dan izin saya yang paling lama ya di antara duta ya, yang paling mendekati expire gitu, udah salah ya. Nah ini sudah tahun ke-7 ya, pelaksanaan kegiatan pembatik sekaligus memilih duta ya, para duta dari tahun ke tahun, dan ini tahun 2024 ya. Semoga para sahabat ya, tentunya juga peserta yang juga sahabat ya, semoga jadi duta insyaallah. Amin. Oke, hal-hal yang saya mau sampaikan dalam hal penyampaian berbagi, tentunya kolaborasi antar provinsi ini luar biasa Bapak Ibu. Bukan cuma ajang berbagi untuk kebaikan ya, berbagi pembelajaran, tentunya ajang silaturahim. Insya Allah di antara rekan-rekan yang memilih ya, pilihan-pilihan terbaik nanti masuk 5 besar, tentunya pilihan terbaik juga pada saat juri yang menjadi duta, insya Allah dipertemukan nanti di Jakarta, tentunya juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pusdatin, tentunya BLPT. Terima kasih ya MC dan sahabat, tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua juga, tapi anak-anak kita ke depan insya Allah. Dan tentunya juga setelah ada pelantikan ya menteri baru, tentunya perubahan kementerian juga berdampak juga ya, karena teknologi ya harusnya gabung dengan pendidikan dasar dan menengah. Semoga kita masih bergabung lah, karena riset dan teknologi juga pisah ya, pisah. Termasuk perguruan tinggi, kebudayaan juga bisa. Jadi dari menteri di pendidikan menjadi 3 kementerian yang baru. Semoga dengan ada perubahan ini, untuk khususnya pembatik ini tidak ada perubahan, karena pengalaman kami selama saya ikuti pembatik, tentunya duta ya, sebelumnya rumah belajar jadi duta teknologi, siapapun menterinya pembatik selalu ada ya. Itu tentunya sebagai penyemangat untuk kita. Dan saya memakai baju kaos oblo warna kuning ini, sahabat rumah belajar tahun 2020. Nah, ini souvenir dari 3 tahun yang lalu yang dibagikan oleh Pusdatin. Tentunya saya tidak berlama-lama karena waktunya mepet, dan para pembagi ya, para ya mentor ya, narasumber ini ingin sekali menularkan best practice-nya malam ini. Terima kasih ya. Jadi tentunya semangat ya, dan jaga kesehatan. Dan saya iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ilham yang telah memberikan kata-kata, motivasi, dan semangat bagi kami semua. Semoga nanti kami bisa menyusul jejak Bapak. Walaupun tidak, bisa meningkatkan lagi ke pembelajaran untuk peserta didik agar menjadi lebih baik lagi. Baiklah, kita akan lanjut. Acara kita selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh sahabat pembatik kita tahun 2014 yang nantinya akan disampaikan oleh keempat sahabat pembatik kita, yaitu yang berasal dari Suljalar, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Riau. Baiklah, pada pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Nioman Raisaktia Ni SPD. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Syafriati sebagai moderator, dan saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu yang menyaksikan webinar kami, dan saya sampaikan terlebih dahulu yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ilham, yang terhormat kepada Ibu Sri Wahyuni, dan yang terhormat kepada sahabat pembatik 2024, yaitu Ibu Fitra Yanti, Ibu Mas Fufah, dan Ibu Yolanda. Nah, pada malam hari ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan MPI di dalam pembelajaran. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Masih belum, Ibu? Belum Ibu. Ya, sudah. Udah Bu, lagi loading. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Sudah terlihat Ibu. Iya. Kita mulai ya Bapak Ibu, di mana praktik baik saya ini saya beri judul pemantik gibah. Tetapi di sini kita bukan untuk bergibah tentang hal yang negatif, tetapi kita bergibah tentang pemanfaatan teknologi, di mana pemanfaatan teknologi ini untuk pendidikan di sekolah yang lebih baik. Nah, pemantik gibah ini adalah akronim dari pembelajaran memanfaatkan TIK pada materi energi dan perubahannya. Nah, pemanfaatan TIK di sini saya membuat dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah profil singkat saya. Nama saya Nyoman Raiseptiani. Saya adalah guru dari SD Negeri 2 Sakti Buana, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya lahir di Lampung Tengah 25 September 1996. Saya menempuh pendidikan, awalnya saya S1 Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Berhubung saya mengajar di SD, kemudian saya mengambil S1 PGSD Universitas Terbuka. Dan saya adalah sahabat teknologi Kemdikbudristek 2024 dari Provinsi Lampung. Tentunya karena saya ini adalah pengalaman pertama kali saya mengikuti suatu kegiatan, jadi belum banyak pengalaman yang bisa saya berikan. Dan ini sekarang kita akan masuk ke dalam praktik baik yang saya lakukan. Nah, yang pertama saya melihat dulu situasi di sekolah, yaitu tentang situasi peserta didik terlebih dahulu. Kemudian saya melihat juga situasi dari nilai rapor pendidikan di sekolah saya. Yang pertama yaitu motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat kurang karena tidak terfasilitasi berdasarkan gaya belajarnya. Kita ketahui bahwa di dalam kelas itu tentunya
siswa memiliki beragam gaya belajar ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita untuk memfasilitasi gaya belajar tersebut supaya mereka bisa dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Kemudian yang kedua, penggunaan gawai yang belum terpusat pada pembelajaran. Kita ketahui bahwa peserta didik atau siswa kita seringkali menggunakan gawainya itu bukan untuk mencari materi pembelajaran ya Bapak Ibu. Mereka lebih suka untuk bermain games. Kemudian bisa juga mereka scroll TikTok, tetapi bukan untuk mencari sumber pembelajaran. Bahkan jika ada tugas pun kadang-kadang mereka tidak memanfaatkan gawainya, mereka asal menjawab seperti itu. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran yang dianggap mudah, tetapi masih adanya miskonsepsi pada siswa. Nah, di sini saya mengambil materi kelas 4 SD, yaitu energi dan perubahannya, di mana materi ini masih sering dianggap remeh oleh peserta didik. Tetapi pada contoh yang kompleks, mereka masih sering mengalami salah informasi. Dan ini adalah capaian kualitas pembelajaran dari rapor pendidikan sekolah saya, di mana kualitas pembelajarannya di sini masih tergolong sedang, bahkan turun dari tahun sebelumnya. Dan di bagian metode pembelajaran juga di situ tergolong masih sedang ya Bapak Ibu, dan mengalami penurunan juga. Nah, di dalam praktik baik ini, MPI yang saya gunakan, saya integrasikan dengan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, di mana Discovery Inquiry Learning ini adalah pembelajaran yang mendorong siswa melakukan penyelidikan secara mandiri, mencari informasi baru untuk menemukan fakta yang kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Nah, di awal kegiatan saya melakukan kegiatan tes diagnostik terlebih dahulu. Nah, tujuannya adalah untuk memetakan gaya belajar siswa yang ada di kelas saya. Setelah saya memetakan gaya belajar siswa, saya menentukan media pembelajaran apa yang cocok untuk mengakomodasi dari gaya belajar siswa tersebut. Sehingga saya memilih pembuatan MPI. Dan di dalam kegiatan pembelajaran juga saya kolaborasikan dengan aplikasi Pet Colorado ya Bapak Ibu. Kemudian setelah menentukan media, saya menentukan modal pembelajarannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa modal pembelajarannya saya menggunakan Discovery Inquiry Learning. Nah, kita ketahui ya Bapak Ibu, ini adalah sintak dari Discovery Inquiry Learning. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan sintaks ini. Maka saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tentunya kita pasti melakukan kegiatan pendahuluan dan apersepsi ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini, seperti biasa, dilakukan kegiatan mengucap salam, berdoa, melakukan presensi, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, melakukan ice breaking untuk menciptakan semangat belajar siswa. Setelah itu baru kita memberikan apersepsi. Nah, apersepsi yang saya gunakan yaitu dengan cara mengingat kembali pelajaran di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 3 tentang sumber dan bentuk energi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik. Melalui pembelajaran mandiri dengan media pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan bahwa energi itu kekal, serta siswa juga dapat menjelaskan proses terjadinya perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang saya angkat di dalam kegiatan praktik baik ini. Nah, masuk ke dalam kegiatan inti, di mana sesuai dengan sintaksnya, kegiatan pertama yaitu dilakukannya stimulation atau stimulus. Nah, dalam kegiatan ini saya memberikan stimulus dengan mempraktikkan kegiatan menggosokkan telapak tangan jika kita merasa kedinginan. Kemudian saya menunjukkan gambar-gambar pemanfaatan panel surya yang dikaitkan dengan bentuk energi apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Itu. Di kegiatan yang kedua yaitu problem statement.
atau identifikasi masalah. Nah, kegiatan ini saya memberikan pertanyaan membimbing setelah kegiatan stimulus. Pertanyaan membimbing ini bertujuan untuk supaya mereka dapat memberikan hipotesis awal tentang stimulus yang telah dilakukan. Kemudian baru masuk ke dalam kegiatan yang ketiga, yaitu data collection, di mana hipotesis tersebut diuji melalui pengumpulan data. Di kegiatan ini saya memberikan pemanfaatan MPI yang telah saya kembangkan. Setelah mereka mempelajari materi-materi yang ada di MPI, kemudian mereka melakukan percobaan virtual melalui aplikasi Pet Colorado tentang energi dan perubahannya. Nah, ini adalah link MPI-nya, nanti saya spill di akhir ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kegiatan data processing, yaitu pengolahan data. Di kegiatan ini, siswa melakukan pengolahan dan penafsiran data yang telah diperoleh. Kegiatan ini digunakan untuk di kegiatan berikutnya, yaitu melakukan presentasi. Nah, di dalam kegiatan ini juga peran guru memberikan bimbingan itu sangatlah diperlukan. Baru yang selanjutnya, verification atau pembuktian. Di dalam ini, untuk melakukan kegiatan pembuktian ini, saya meminta peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, meriksa apakah hipotesis awalnya terbukti benar atau tidak. Nah, kemudian diadakannya tanya jawab antar peserta didik supaya mereka menemukan kebenaran dari hipotesis yang mereka berikan sebelumnya. Dan kegiatan terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan, di mana kegiatan ini siswa menyusun kesimpulan dari hasil verifikasi mereka, kemudian mengimbangkan dengan masukan-masukan yang diberikan oleh guru dan mengimbangi masukan-masukan dari atau pendapat dari siswa lainnya. Adapun kelebihan dari kegiatan praktik baik pemantik gibah ini, yang pertama yaitu siswa lebih interaktif berkolaborasi dengan pembelajaran dan dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis melalui diskusi. Kemudian yang kedua, semangat siswa mengikuti pembelajaran meningkat karena MPI yang dikembangkan memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam. Karena di dalam MPI yang kita ketahui ya Bapak Ibu, di dalamnya itu ada teks, ada bentuk teks, kemudian ada bentuk gambar, bisa kita masukkan video, bisa kita masukkan games, edukasi, kemudian bisa kita masukkan evaluasi, baik itu dari word wall misalkan, kemudian quizzes, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, MPI dapat diakses di mana saja, sehingga pemanfaatan gawai lebih terarah menuju pembelajaran. Tentunya selain kita buatkan link, kemudian MPI ini juga bisa kita buatkan dalam bentuk aplikasi ya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Tantangan yang saya alami dalam penerapan pemantik gibah ini, yang pertama, siswa yang belum memiliki gawai sendiri. Sebelumnya saya meminta siswa untuk membawa handphone, tetapi beberapa siswa, bahkan sebagian besar siswa mengatakan bahwa handphonenya itu masih masih dibawa oleh orang tuanya, sehingga tidak bisa untuk dibawa ke sekolah. Nah, untuk mengatasinya, saya memberikan Chromebook di dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, masalah login ke Chromebook. Kita ketahui untuk login ke dalam Chromebook itu kita memerlukan akun belajar ID ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, akses internet dalam mengakses MPI itu kurang stabil. Nah, awalnya saya menggunakan Chromebook, saya berikan ke masing-masing siswa, di mana di kelas saya itu ada 10 siswa, dan masing-masing siswa itu mendapatkan satu Chromebook, tetapi ternyata MPI yang saya berikan itu tidak berjalan dengan lancar, tombol-tombolnya banyak yang tidak berfungsi karena akses internet yang kurang memadai, sehingga saya mengatasinya dengan memberikan 1-2 Chromebook di dalam satu kelompok. Nah, ini adalah respon siswa tentang kegiatan pemantik gibah ini. Masih loading ya Bapak Ibu.
Nah, di sini saya membuat respon siswanya dalam bentuk audio. Jadi saya memberikan handphone, kemudian mereka merekam suara mereka. Nah, ini yang kedua. Baiklah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah tampilan infografis dari MPI saya. Ini tampilan awalnya, yaitu halaman login, kemudian ini adalah tampilan halaman menunya. Dan MPI ini saya bagikan ke dalam bukti karya yang ada di PMM, supaya bisa diakses oleh guru-guru lain selain di sekolah yang tempat saya mengajar. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Di sini ada nama lengkap untuk siswanya, kemudian di sini nama sekolah. Mengapa nama sekolah? Supaya bisa digunakan oleh sekolah lainnya. Setelah mengisi dua tempat ini, baru bisa masuk ke dalam halaman menu. Baiklah, sekarang saya coba menampilkan sekilas MPI saya ya Bapak Ibu. Apakah masih ada waktu, Ibu Moderator? Iya, masih. Silakan Ibu. Baik. Ini ya Bapak Ibu yang saya katakan tadi, halaman login. Jika tidak ada namanya, tidak bisa terisi. Kita coba namanya dulu. Bahkan nama sekolah belum terisi juga tidak bisa masuk ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, di dalam tampilan menu ini saya menyediakan beberapa tombol-tombol menu. Kemudian saya di sini juga memberikan tombol pengatur volume musik yang dapat digunakan siswa untuk, misalkan siswa yang senang belajar dengan musik, tentunya bisa mereka putar musiknya. Jika siswa yang tidak senang belajar sambil mendengarkan musik, bisa dimatikan, seperti itu. Nah, ini adalah menu-menunya, ini adalah menu petunjuk cara penggunaan dari MPI, fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di dalam MPI. Oh iya Bapak Ibu, sebagai informasi, tombol-tombol ini saya buatkan menggunakan Canva for Education. Kemudian pendahuluan ini sekilas tentang judul materi, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian sini ada materinya. Dalam materi ini saya masukkan stimulus di kegiatan awal itu ya Bapak Ibu, supaya mereka mengingat kembali, dan stimulus ini bisa mereka kemudian saya berikan pertanyaan pemantik yang bisa mereka jawab untuk menghasilkan hipotesis awal. Nah, di sini misalkan jawabannya apa bisa mereka ketikkan di sini. Dan ini bisa disimpan, sewaktu-waktu mau mereka buka setelah mempelajari materi ini bisa terlihat kembali jawaban. Misalkan saya jawab dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah menu tampilan materinya. Ini mengenai materi pengertian energi dan macam-macam bentuk energinya. Nah, ini juga ada menu-menu macam-macam bentuk energi yang bisa mereka buka dan mereka pelajari isi di dalamnya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Ini untuk sekilas saja. Kemudian masuk ke menu perubahan energinya. Ada pengertian dari perubahan energi atau transfer energi. Dan diberikan contoh-contoh perubahan bentuk energi. Dan ini ada gambarnya Bapak Ibu sebenarnya. Mungkin karena kendala sinyal tidak dapat tampil. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini maksud saya tadi jika contoh yang kompleks. Misalkan mobil yang bergerak itu adalah jadinya perubahan energi kimia, kemudian hasil dari energinya itu bukan hanya energi gerak saja, tetapi adanya energi panas, kemudian ada energi kimia dari asap yang dihasilkan. Seperti itu. Siswa biasanya hanya melihat dalam yang bisa mereka lihat dengan mata sendiri, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah,
Nah, itu materinya. Oh ya, tadi materi juga ada video ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam ini ada video. Video ini saya ambilkan dari YouTube. Ini sebenarnya untuk menambah informasi saja. Dan videonya bisa diputar di dalam MPI ini tanpa keluar kasih YouTube-nya. Ya Bapak Ibu. Nah, video ini bisa Bapak Ibu buat sendiri. Jika video pembelajaran itu dibuat sendiri oleh gurunya, apalagi ada gurunya di dalam video tersebut, tentunya peserta didik bisa lebih excited ya Bapak Ibu. Karena saya pernah membuat video pembelajaran di mana siswa itu sangat excited melihat gurunya ada di dalam video, merasa bahwa mereka benar-benar belajar dari hasil gurunya. Kemudian ini ada evaluasi. Evaluasi ini bentuk-bentuk soal yang saya buat langsung dari MPI-nya. Nah, evaluasi ini bisa ditambahkan melalui word wall, misalkan kita inputkan ke sini. Tapi ini hanya saya buatkan seperti ini ya Bapak Ibu. Dan ini juga ada responnya. Ada jawaban salah. Kemudian ada juga jawaban benarnya. Ini untuk respon jawaban benar. Kemudian di akhir nanti ada nilainya juga ya Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebih MPI yang saya kembangkan. Saya rasa cukup untuk pemaparan materi hari ini atau praktik baik hari ini, dan saya kembalikan kepada Ibu Syafriati sebagai moderator. Oke, terima kasih Ibu. Sangat luar biasa ya MPI Ibu tadi, praktek baik Ibu tentang MPI dalam pembelajaran, yaitu pemantik ghibah. Di sini bukan menggibah ya Bu ya. Ghibah Iya, Ibu. yaitu singkatan dari energi dan perubahannya. Betul kan Bu? Iya, Luar benar biasa, sekali sangat. Ibu. Terima kasih, sangat luar biasa ya Bu, bermanfaat untuk kita terutama dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yang akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu Sri Wahyuni, saya persilahkan. Oke, terima kasih oleh rekan saya yaitu storing ya. Oleh rekan saya yaitu Ibu Syafriati, SPD. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, SPD SD. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, untuk itu mari kita sambut pemateri yang kedua, yaitu Duta Teknologi kita yang kedua dari Riau, yaitu Ibu Yolanda Wulandari, SPD. Kepada Ibu Yolanda Wulandari, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator. Izin, apakah suara saya terdengar? Bagaimana Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar sangat Ibu? jelas. Dengar Ibu. Sudah Bu, tapi agak kurang keras. Agak kurang pas Ibu. Bagaimana dengan sekarang Ibu? Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan praktik baik yang akan saya tampilkan atau akan saya bagikan. Sebelumnya mungkin saya perbaiki sedikit kata Ibu Moderator. Saya adalah sahabat teknologi dari Provinsi Riau. Semoga dengan doanya Ibu Sri Wahyuni selaku moderator, saya bisa menjadi salah satu duta dari Provinsi Riau. Seperti biasa, kalau orang Riau atau orang Melayu itu terkenal dengan pantunnya sebelum mulai sesuatu ya Pak Ibu. Jadi izinkan saya untuk memberikan pantun. Ke pasar pagi membeli ceri,
bunga mekar, indah berseri. Nama saya Yolanda Wulandari, sahabat teknologi siap berbagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, kemudian yang saya hormati Bapak Ilham MPD selaku Duta Teknologi Sulawesi Barat 2018 yang yang sedang membersamai kita dalam acara webinar kita kali ini. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu narasumber hebat dari sahabat teknologi berbagai provinsi, mulai dari Sulawesi Barat, ada Lampung, ada Jawa Timur, dan kemudian ada saya juga Riau. Dan tak lupa pula yang saya hormati juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kita kali ini mengenai inovasi pembelajaran berbasis multimedia pembelajaran interaktif sebagai implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Mohon untuk tunggu sebentar, mungkin ini terkendala jaringan. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bu? Sudah, Bu. jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah Bu. Ya, ini merupakan tampilan PowerPoint saya yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran berbasis multimedia pembelajaran interaktif sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Praktik baik yang saya angkat ya ini sesuai dengan judul yang tema kita tentang membangun kearifan lokal di daerah setempat, yakni Batobo Digital menelusuri Simalih dengan model Project Based Learning. Sebelumnya perkenalkan, saya Yolanda dari SPD. Saya bertempat tugas di UPT SD Negeri 012 Gading Sari di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, untuk pengintegrasian TIK yang saya lakukan di dalam kelas sesuai dengan praktik baik saya kali ini itu adalah penggunaan Chromebook, di mana penggunaan Chromebook ini adalah salah satu fasilitas yang ada di sekolah saya. Kemudian saya berpikir agar memudahkan saya dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran, maka saya menggunakan Chromebook sebagai media dalam penyampaian materi. Kemudian PowerPoint. PowerPoint ini saya berikan atau saya buat untuk pertama kali mengenalkan apa sih kearifan lokal yang ada di kabupaten kita. Walaupun pada dasarnya di daerah saya ini banyak yang bersuku Jawa, karena di sini merupakan transmigrasi dari masyarakat yang ada di Jawa untuk pindah ke sini, maka akan saya kenalkanlah tradisi budaya kita yang berasal dari Kabupaten Kampar, yakni Batobo melalui PowerPoint. Kemudian karena judulnya itu ada menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, nah dalam praktik baik saya juga menggunakan multimedia pembelajaran interaktif berupa Simalih. Nah, Simalih ini adalah siklus makhluk hidup yang saya buat pada tugas level 3 pembatik saya. Kemudian pengintegrasian Canva for Education menggunakan aplikasi dengan akun saya untuk membuat suatu project, karena model yang saya gunakan dalam berbagi praktik baik saya yakni menggunakan project based learning. Nah, latar belakang. Kenapa sih saya mengambil judul itu? Pertama adalah perkembangan zaman yang semakin modern, membuat kita sebagai guru mengenalkan budaya daerah setempat agar tidak tenggelam oleh zaman. Kemudian kemampuan penyerapan ilmu pengetahuan peserta didik yang beragam, membuat saya berpikir nih, apa kira-kira cara yang bisa saya lakukan supaya
ilmu dapat diserap maksimal oleh peserta didik saya. Terakhir, ada juga pengalaman belajar yang monoton. Mungkin pembelajaran yang monoton juga membuat motivasi belajar siswa berkurang untuk belajar. Jadi, saya juga berpikir bagaimana caranya saya dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik, dapat memotivasi siswa-siswa saya untuk belajar. Selanjutnya, apa sih langkah yang dapat saya ambil untuk menjawab permasalahan atau latar belakang yang saya angkat? Yang pertama adalah mengenalkan tradisi Batobo dalam pembelajaran siklus hidup makhluk hidup. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang bukan berasal dari Kabupaten Kampar tidak mengenal apa itu yang namanya Batobo. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian penggunaan media ajar berupa MP isi malih atau multimedia pembelajaran interaktif yang merupakan jawaban dari latar belakang nomor 2. Kemudian pengalaman belajar dengan menggunakan TIK. Jadi supaya pembelajaran tidak itu saja, tidak monoton, maka saya kolaborasikan menggunakan pembelajaran menggunakan TIK. Nah, kita masuk ke dalam pengenalan istilah yang saya angkat dari praktik baik saya. Yang pertama itu adalah Batobo. Batobo itu berasal dari bahasa daerah di Bangkinang, Riau, merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, nama Batobo ini diambil dari tradisi gotong royong dalam mengerjakan sawah yang berkembang luas di wilayah Bangkinang, Riau. Nah, masyarakat mereka atau masyarakat Bangkinang itu mempercayai bahwa apapun pekerjaannya akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, kemudian dari tradisi ini saya kaitkan dengan pembelajaran saya mengenai siklus hidup makhluk hidup. Karena pada dasarnya tradisi Batobo ini tentu tradisi yang harus kita lestarikan agar tidak tenggelam oleh zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini. Lanjutnya, ini adalah pengenalan singkat mengenai media pembelajaran interaktif yang saya buat melalui web Genially, mulai dari tampilan awal, menu. Nah, untuk menu di sini ada beberapa fitur yang saya berikan, mulai dari pendahuluan, baca materi, ayo bermain. Saya menyematkan games-games agar anak-anak didik saya lebih semangat lagi untuk belajar. Ada soal-soal latihan, habis itu ada juga untuk menilai pengetahuan siswa yang setelah mempelajari MPI ini. Saya buat soal ujian di dalam MPI tersebut. Kemudian ini tampilan untuk menu materi. Inilah isi-isi yang ada di dalam menu materi, ada yang makhluk hidup, ada yang tentang manusia ataupun tumbuhan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ada juga saya menyematkan video, jadi mungkin bisa dibilang multimedia pembelajaran interaktif ini bisa sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi dalam bentuk konten. Karena di dalamnya anak didik saya yang gaya belajar yang mungkin dari visual bisa membaca di pembagian materi. Kemudian bagi anak didik atau gaya belajar siswa saya yang audio visual bisa mempelajarinya dalam bentuk video yang ada di sini. Di sini saya sematkan video yang ada di dalam YouTube. Kemudian ada beberapa games ataupun latihan-latihan untuk mengetahui apakah siswa-siswa saya ini memang benar-benar menyerap ilmunya dengan baik setelah mempelajari multimedia pembelajaran berbasis TIK yang saya buat. Nah, apa sih model yang saya gunakan saat berbagi praktik yang saya sudah lakukan, yaitu tentang project based learning, yang dimana model project based learning ini merupakan model pembelajaran yang outputnya nanti anak didik saya bisa membuat suatu project yang diimplementasikan, dikolaborasikan menggunakan pembelajaran TIK. Apa saja sih sintaksnya atau langkah-langkahnya? Yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan mendasar, kedua menyusun perencanaan proyek, ketiga menyusun jadwal, keempat memantau siswa dan kemajuan proyek, yang kelima penilaian hasil, yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, biasanya pastilah seorang guru pasti akan melakukan kegiatan pendahuluan sebelum memasuki pembelajaran.
Umumnya pasti sebelum belajar kita semua berdoa, saya mengajak siswa-siswa saya berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang Islam berdoa dengan membaca surat pendek, doa belajar. Kemudian untuk yang beragama non-Islam dengan berdoa sesuai kepercayaannya. Kedua itu adalah mengecek kehadiran siswa. Saya biasanya kalau mengecek kehadiran siswa ini lebih sering bukan hanya memanggil nama saja lalu siswa saya mengangkat tangan hadir Bu, tapi supaya lebih interaksi lagi, saya selalu bertanya atau menyematkan pertanyaan-pertanyaan yang simple agar anak didik saya ini bisa semangat memulai pembelajaran, tapi sesuai dengan dihubungkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Misalnya pada praktik baik saya kali ini tentang siklus makhluk hidup, maka setiap siswa akan menyebutkan nama hewan beserta bagaimana berkembang biaknya. Jadi ada berkesinambungan atau saling berhubungan gitu. Kemudian menyanyikan salah satu lagu nasional. Kalau menyanyikan salah satu lagu nasional, saya akan meminta peserta didik saya siapa yang mau maju ke depan untuk membimbing teman-temannya lain. Nah, jadi ada kira-kira dirijennya lah ibaratnya ya Bapak Ibu, maupun laki-laki perempuan biasanya sangat semangat sekali untuk memimpin menyanyikan lagu. Nah, ini adalah contoh beberapa siswa saya yang sedang memimpin jalannya untuk menyanyikan lagu. Kemudian ice breaking, kita ketahui bahwa kalau anak SD ini kalau nggak ice breaking itu mungkin kurang semangat kayaknya ya Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan semangat siswa saya selalu menyematkan ice breaking. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi pada persepsi ini akan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, kita masuk ke dalam sintaksnya ataupun kegiatan inti yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu adalah penentuan pertanyaan mendasar. Jadi di awal pembelajaran ini sebagai guru untuk mengenalkan kearifan lokal, saya menggunakan PowerPoint. Jadi dari PowerPoint ini saya jelaskan nih apa itu Batobo, kemudian saya mengenalkan hewan dan tumbuhan lokal yang ada di Kabupaten Kampar ataupun Provinsi Riau yang mau punah ataupun yang sudah punah. Kemudian saya kaitkan dengan siklus hidup makhluk hidup. Kenapa seperti itu? Karena dengan Batobo ini kita nanti akan diajarkan bagaimana cara melestarikan makhluk hidup sesuai dengan baik, dengan cara yang baik. Nah, karena dari Batobo ini diajarkan kita untuk melestarikan makhluk hidup. Kemudian kalau masyarakat dahulu Batobo ini tentang gotong royong di sawah. Nah, kalau di sini kita gotong royongnya nanti berkaitan dengan proyek yang akan dibuat. Jadi ada berkesinambungan antara kearifan lokal yang saya angkat dengan praktek baik yang telah saya lakukan di dalam kelas. Kemudian apa sih pertanyaan yang akan saya berikan pada saat itu? Yaitu bagaimana kita bisa menjaga siklus hidup makhluk hidup di sekitar kita seperti yang dilakukan oleh masyarakat Batobo. Jadi ada interaksi pengetahuan awal siswa untuk mengetahui apakah siswa saya ini benar-benar mendengarkan, benar-benar memahami apa yang sedang saya paparkan. Kemudian yang nomor 2 adalah merancang proyek. Jadi sebelum mulai membuat proyek, saya sudah mengelompokkan siswa-siswa saya berkelompok. Jadi di sini kelompoknya ini sudah sesuai dengan kemampuan yang beragam. Mulai dari yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi sama-sama satu kelompok itu saling berbagi, saling berkolaborasi, membantu sama lain sesuai dengan prinsip yang saya angkat, yaitu tentang Batobo. Kemudian setiap kelompok saya berikan kebebasan untuk memilih salah satu siklus makhluk hidup yang akan dipelajari lebih jauh. Jadi di dalam MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat, sudah saya sematkan makhluk hidup yang
yang akan dipelajari, mulai dari manusia ada, kemudian ada siklus tentang hewan ada, kemudian siklus tentang tumbuhan pun juga ada. Kemudian pengenalan Canva dalam desain. Jadi sebelum membuat proyek, saya mengenalkan Canva sebagai salah satu tempat yang nantinya anak didik saya akan buat proyek. Kemudian yang ketiga, yakni adalah mengatur jadwal. Jadi guru sama siswa ini saya membuat kesepakatan terlebih dahulu dalam menyelesaikan proyek, mulai dari bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi di MPI, atau berapa lama yang dibutuhkan untuk membuat poster yang nantinya menjadi proyek di akhir pembelajaran. Kemudian setelah itu, setiap kelompok nanti akan menyusun rencana kerja, mulai dari siapa nanti yang bagian membuat mendesain di Canva, bagian yang mencari informasi, bagian yang nanti menjawab games-games yang ada di dalamnya. Jadi saling berkolaborasi. Kemudian yang keempat, memonitor kemajuan. Jadi saat peserta didik saya mulai mencari informasi, saya selaku guru juga tidak terlepas tugasnya untuk memonitoring jalannya pembelajaran. Hal ini apa yang saya lakukan guna memaksimalkan penggunaan MPI Simali agar terserap dengan baik oleh anak didik saya. Kemudian selalu mengingatkan siswa saya untuk prinsip Batobo dalam berdiskusi. Jadi ayo nih, saya ajak, ayo tetap kita bekerja sama, ayo saling membantu, saling bergantian dalam menggunakan aplikasi yang saya berikan. Jadi di sini memang setiap siswa, bukan setiap siswa sih, maksudnya ini adalah setiap kelompok saya berikan masing-masing satu Chromebook sebagai media untuk mempelajari MPI lebih jauh. Kemudian yang kedua itu adalah menghasilkan produk akhir. Jadi pada saat siswa membuat proyek, maka setiap siswa pasti akan menghasilkan proyek membuat siklus makhluk hidup dengan menggunakan kreasi aplikasi Canva sesuai dengan pilihan makhluk hidup yang dipilih. Kemudian di sini juga tak kalah juga saya selalu mengingatkan kita untuk saling berkolaborasi, saling bekerja sama sesuai dengan prinsip Batobo. Yang terakhir, langkah dari sintaks PJBL atau Project Based Learning, yaitu adalah evaluasi dan presentasi. Jadi pada tahap ini, saya meminta setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kreasi posternya di depan kelas. Nah, kemudian memberikan masukan terhadap proyek yang dipresentasikan. Jadi saya memberikan peluang bagi peserta didik saya untuk memberikan masukannya, memberikan saran dalam proyek yang telah dibuat, kemudian evaluasi bersama-sama. Jadi pada tahap akhir ini, saya dan peserta didik saya mengevaluasi mana yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Apakah kesulitan dalam mendesain, apakah anak didik saya senang menggunakan PI yang saya buat, seperti itu. Nah, ini adalah hasil tampilan poster buatan siswa saya. Memang sederhana karena pada dasarnya pembelajaran ini memang baru pertama kalinya saya selaku guru memperkenalkan kepada siswa saya, namun tidak menutup kemungkinan bagi siswa SD untuk mendesain posternya. Nah, di sini ada siklus ayam, ada ayam juga, ada ikan, kupu-kupu, dan kucing. Walaupun memang pada akhirnya anak didik saya ini bukan membuat posternya ini satu-satu, walaupun menggunakan elemen yang ada di Canva, tapi ini merupakan salah satu pencapaian ataupun pengalaman yang bermakna bagi siswa saya, karena baru pertama kalinya peserta didik saya itu membuat poster seperti ini. Kemudian apa sih refleksi yang telah saya dapatkan dari praktik baik saya di dalam kelas? Yang pertama,
ini pasti selalu ada trial and error-nya ya Bapak Ibu dalam pelaksanaannya. Mulai dari bagaimana kita mempelajari ataupun memberikan pemahaman kepada peserta didik saya, apalagi memang ini merupakan pertama kalinya peserta didik saya menggunakan Chromebook dalam pembelajaran. Pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan, Bu ini gimana, Bu ini gimana, Bu ini gimana. Namun kalau memang kita mempunyai persiapan yang matang, pasti di akhir akan selesai juga. Di akhir juga akan peserta didik saya bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, dari situ kita sebagai guru bisa menjadi refleksi untuk kebaikan ke depannya. Apakah kita tetap memberikan pembelajaran seperti ini, tetap mempertahankan atau lebih memperluas lagi pembelajarannya. Kemudian penggunaan pembelajaran TIK yang baru dirasakan siswa sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Memang karena ini baru pertama kali bagi peserta didik saya menggunakan TIK secara langsung, jadi memang membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penerapannya, dalam melaksanakannya. Nah, kesimpulannya apa sih? Jadi dari latar belakang yang saya buat, kemudian langkah yang saya ambil, saya menyimpulkan nih. Nah, jadi dengan mengkaitkan kearifan lokal Batobo pada pembelajaran, peserta didik saya dapat mengetahui kebudayaan di daerahnya. Setidaknya anak didik saya ini sudah mengenal tradisi yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu Batobo. Kemudian dengan penggunaan MPI Simalih, yaitu multimedia pembelajaran interaktif, siklus makhluk hidup, peserta didik saya ini dapat menerima materi dengan mudah karena disuguhkan dengan materi yang lengkap, mulai dari pembacaan materi, mulai dari games, ada video pembelajaran, ada fitur latihan soal, nah seperti itu. Kemudian menambahkan pengalaman siswa saya dalam belajar sehingga pembelajaran peserta didik saya tentu lebih bermakna. Ini merupakan pengalaman baru tentunya bagi peserta didik saya. Nah, kemudian untuk kesimpulan pembelajaran seperti apa? Jadi pengaitkan atau kaitannya tradisi yang saya angkat dengan siklus makhluk hidup, kemudian dengan proyek ini mulai dari menjaga siklus hidup makhluk hidup adalah tentu tanggung jawab kita bersama yang membutuhkan kolaborasi serta kesadaran untuk menjaga lingkungan seperti yang diajarkan oleh kearifan lokal Batobo. Ya, ini kita dituntut untuk melestarikan makhluk hidup dengan baik, kemudian yang pengimplementasiannya pada peserta didik ya ini membuat proyek dalam bentuk poster siklus hidup makhluk hidup. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan praktik baik saya kali ini. Mungkin bisa saya spill sebentar. Apakah sebelumnya masih ada waktu untuk saya, Ibu Moderator? Ibu. Maaf Bu ya. Masih ada waktu Ibu? Masih ada waktu? Oh masih. Saya coba untuk tampilkan atau spill sedikit tentang MPI Simalih ini ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan Ibu? Belum. Oh belum Ibu. Oke sebentar ya Bu. Kita mencoba. Di sini saya coba tampilkan sekilas tentang MPI Simalih. Kalau seperti ini, apakah sudah nampak? Ibu? Sudah Bu. Sudah. Nah ini adalah tampilan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat pada tugas level 3 pembatik. Ada pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini berkaitan dengan identitas yang saya buat sebagai guru, kemudian tujuan pembelajaran, masuk ke apersepsi, selanjutnya isi materi, ada pembacaan materi yang sesuai dengan siklus makhluk hidup, ada khusus manusia, ada tumbuhan, ada juga hewan, kemudian ada tonton video. Nah, di sini juga saya sematkan
memberikan video sekilas ya, tentang siklus makhluk hidup. Jadi bagi siswa saya yang gaya belajarnya audiovisual bisa menggunakan fitur ini dalam pembelajaran. Kemudian ada Ayo Bermain. Nah, jadi biasanya kalau anak-anak ini atau peserta didik saya ini kalau udah bermain pasti sangat semangat sekali. Ini tampilan siklus makhluk hidup dalam bentuk game. Mungkin agak loading ya Bapak Ibu karena ini jam. Kemudian ada Ayo Latihan. Ya, ini mungkin memang karena sinyal ya Bapak Ibu ya, jadi agak susah untuk dibuka. Agak dipercepat aja Bu Yola. Ya, oke. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu mengenai sekilas tentang MPI Simalih saya ini, kemudian tentang praktik baik saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, namun sebelum di awal tadi ada pantun, di akhir juga saya mengasihkan pantun. Naik sepeda di pagi hari, melintasi taman penuh bunga. Sahabat teknologi, mari beraksi, berinovasi demi masa depan Indonesia. Saya Yolanda Wulandari, sahabat teknologi Provinsi Riau. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terima kasih kepada Ibu Yola atas paparannya yang sangat informatif dan banyak sekali ilmu yang kita dapat. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kita jadi tahu bahwa apa sih MPI Simali itu, ternyata itu disingkatan dari siklus makhluk hidup. Kita juga jadi tahu tentang kearifan lokal Kampar yaitu Batobo. Oke, mari kita lanjutkan untuk pemateri selanjutnya, yaitu sahabat teknologi yang ketiga, Ibu Mas Fufa Ciptoworo Hapsari, MPD, yang berasal dari Jawa Timur. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi praktik baik. Nah, mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya ingin memulai sesi ketiga dengan pantun. Bapak Ibu guru hebat bisa meramaikan dengan mengucap cakep atau emotikon jempol di Google Meet ini. Ya. Baik, semua tulisan harus dirangkum. Cakep. Cakep. Dikirim ke Surabaya. Cakep. Ucapkan Assalamualaikum. Cakep. Untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, terutama bagi saya dan bagi sahabat teknologi serta Bapak Ibu guru semua ya, sehingga dapat hadir di ruang virtual ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang pemanfaatan MPI sebagai media yang inovatif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Karya ini adalah hasil dari kegiatan pembatik pada level 3 yang telah saya laksanakan, dan pada malam hari ini saya akan berbagi dengan rekan guru semua. Baik, saya izin berbagi layar. Oke, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Halo Bapak Ibu guru hebat, apa kabar hari ini?
Alhamdulillah. Ibu. Udah sehat semua nggih? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Pada kesempatan kali ini, pada webinar Suljar, saya akan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI sebagai media pembelajaran inovatif yang menyenangkan. Perkenalkan, saya adalah Maswa Ciptoworo Hapsari. Saat ini saya masih aktif sebagai guru di SDN Erlangga 1 Surabaya. Saya sudah bekerja di SDN tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Saya juga salah satu penulis buku antologi dan juga merupakan guru penggerak angkatan 2 di Provinsi Jawa Timur, kemudian penggerak komunitas belajar yang ada di sekolah, serta saat ini sebagai sahabat teknologi Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, berikut beberapa akun media sosial saya, ada YouTube, Instagram maupun website. Oke, di sini mengapa ya saya membuat MPI untuk pembelajaran IPAS di kelas 4? Saat itu saya melihat kondisi awal di siswa saya. Siswa di kelas 4 di sekolah saya merupakan siswa yang heterogen. Di situ saya memiliki 32 orang siswa, dengan 4 siswa adalah siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus, dan 28 itu adalah siswa reguler. Nah, di sini saya mengalami kesulitan di awal ketika saat tahun ajaran ini, saya turun dari kelas 6 menjadi kelas 4. Nah, waktu itu saya melihat kondisi siswa yang berbeda dengan kondisi siswa di kelas 6. Kemudian saya juga melihat beberapa siswa merasa bosan ketika pembelajaran itu hanya berupa teks, hanya membaca, hanya menulis, atau aktivitas yang umum dilakukan. Kemudian saya juga melihat bahwa kecepatan dari belajar siswa di kelas saya itu berbeda-beda. Ada yang sangat cepat, ada yang masih butuh bimbingan, terus juga ada yang memang gaya belajarnya itu berbeda dengan siswa yang lain. Terus sekarang juga berkembang media digital. Ketika saya wawancarai anak tersebut ketika belajar di rumah, mereka lebih senang bermain dengan game. Saya juga komunikasi melalui WA group di grup orang tua siswa, bagaimana anak tersebut di rumah ketika buka buku baru 15 menit sudah tutup lagi. Jadi anak-anak itu tidak terlalu tertarik dengan buku teks yang disediakan oleh sekolah. Nah, saat itu saya berpikir, kira-kira seperti apa ya media yang bisa menarik siswa untuk belajar di dalam kelas. Juga bisa diaplikasikan atau digunakan oleh siswa ketika mereka belajar di rumah. Nah, di sini saya perlu menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini adalah tantangan bagi guru ya. Kemudian mengapa pembelajaran kreatif itu penting? Nah, di sini manfaat pembelajaran kreatif yang pertama tentunya bisa menambah kreativitas siswa. Siswa peserta didik di kelas saya itu unik dan beragam. Mereka juga memiliki kreativitas yang berbeda-beda, kemudian memiliki kegemaran yang berbeda-beda, aktivitas yang berbeda-beda juga ketika belajar. Kemudian motivasi belajarnya juga siswa itu kadang naik turun. Nah, di sini dengan pembelajaran yang kreatif diharapkan dapat menambah motivasi atau semangat belajar siswa ketika di kelas. Kemudian dengan adanya pembelajaran kreatif bisa menambah keterampilan pikir kritis siswa. Siswa-siswa saat ini lebih dekat ke teknologi. Dia biasanya juga sering bertanya juga pertanyaan kritis terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian keterampilan memecahkan masalah. Ketika ada sebuah masalah, anak-anak juga bisa berpikir kreatif
Kemudian keterampilan berkomunikasi. Nah, di sini melatih untuk siswa yang biasanya di kelas itu diam, kemudian kurang aktif. Dengan adanya pembelajaran kreatif ini, setidaknya bisa meningkatkan komunikasi mereka ketika presentasi di depan kelas. Kemudian keterampilan kolaboratif. Nah, dengan membuat pembelajaran yang kolaboratif, diharapkan siswa bisa saling berbagi. Misal ada siswa saya ya yang ABK atau anak berkebutuhan khusus itu juga dikelompokkan dengan anak yang reguler, di mana nanti anak yang reguler itu bisa untuk belajar bersama dengan siswa tersebut. Kemudian bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang inovatif? Nah, di sini saya menerapkan prinsip ideal. Nah, ideal yang saya terapkan adalah yang pertama, identifikasi kondisi sosial peserta didik. Di sini saya melakukan asesmen awal atau diagnostik awal terkait kemampuan kognitif siswa, kemudian juga terkait dengan gaya belajar siswa dan kesukaan siswa. Ketika siswa belajar, dia sukanya model seperti apa? Apakah mendengarkan, apakah dengan praktek, ataukah dengan cara visual. Kemudian melakukan dialog di awal tahun ajaran atau awal semester dengan peserta didik. Jadi selain paper atau kertas yang saya bagikan, saya juga mengajak dialog atau berkomunikasi dengan siswa atau wawancara satu persatu ketika jam kosong atau jam jeda antara jam pertama dan jam kedua kan ada istirahat. Saya biasanya manggil satu-satu anak untuk saya ajak diskusi terkait dengan harapan mereka ketika di awal tahun ajaran. Kemudian yang ketiga, agar proses pembelajaran lebih efektif, di sini perlu adanya pembelajaran inovatif yang dilakukan oleh guru. Kemudian aktivitas peserta didik lebih ditonjolkan. Jadi tidak guru saja yang menerangkan, tetapi di sini ada aktivitas atau kolaborasi antar peserta didik sehingga mereka dapat menggali pengalaman belajar mereka. Kemudian saya juga menggunakan lingkungan dan bahan yang ada di sekitar sebagai media pembelajaran. Lingkungan di sini adalah lingkungan yang berada di sekitar sekolah atau di lingkungan keluarga yang sekiranya bahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kemudian dalam menciptakan media pembelajaran yang inovatif, di sini saya juga perlu mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari buat media itu seperti apa, kemudian apa manfaatnya nanti bagi siswa, itu juga menjadi pertimbangan utama bagi saya dalam menciptakan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian saya juga mengkaji beberapa aplikasi yang familiar dengan siswa yang biasa digunakan. Nah, waktu itu saya juga bertanya, kamu kalau di rumah itu sukanya apa kalau pegang HP, bermain game? Nah, di sini ada kata game atau permainan. Nah, kemudian mempertimbangkan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, materi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita kembangkan. Kemudian memilih media yang sesuai. Nah, karena di sini adalah siswanya beragam tadi, heterogen, saya juga harus memilih media yang sesuai dengan kondisi siswa saya saat itu. Nah, kemudian tantangan di sini dalam pembuatan media sebagai salah satu pembelajaran yang saya lakukan, di sini juga digunakan untuk mengerjakan pembatik level 3. Waktu itu saya mengerjakannya cukup terbatas karena hanya dalam waktu 1 jam waktu itu karena ada pas berbenturan dengan kegiatan lain. Kemudian di sini saya juga perlu belajar aplikasi apa yang saya gunakan dan akan saya terapkan di media pembelajaran yang saya buat. Kemudian, apakah aplikasi belajar tersebut bisa mengontrol siswa? Artinya ketika membuka link, apakah itu aman bagi siswa ataukah perlu adanya pengawasan?
Kemudian ketika di rumah, tentunya aplikasi tersebut juga perlu dampingan dari orang tua. Jadi anak tidak dilepas sendiri dalam membuka aplikasi yang diberikan. Nah, di sini saya memilih menggunakan multimedia. Kenapa multimedia? Karena di sini merupakan gabungan atau kombinasi dari teks, grafik, gambar, suara, video, animasi, dan elemen lainnya yang disajikan dalam bentuk digital. Nah, kemudian di sini saya ada pilihan dua, yaitu multimedia yang linier apa non-linier. Di sini kalau linier, informasi disajikan secara utuh, satu demi satu, dan tidak dapat diakses secara acak. Harus mengikuti alur yang telah ditentukan oleh pembuat media. Contohnya ketika kita menggunakan atau menerapkan media pembelajaran yang berupa PowerPoint. Nah, di situ kan harus per slide. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah menggunakan multimedia non-linier. Di sini siswa memiliki kebebasan untuk menjelajahi informasi secara acak dan tidak terikat pada urutan tertentu. Pengguna juga dapat memilih jalur atau topik yang ingin mereka akses. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau menggunakan PowerPoint tadi bersifat tetap, terbatas, dan interaktivitasnya ada, bisa, tapi rendah. Kalau menggunakan multimedia yang non-linier, alurnya itu bebas, kontrolnya juga tinggi, dan interaktivitasnya juga tinggi. Sehingga saya memilih menggunakan multimedia non-linier. Nah, di sini multimedia interaktif ada beberapa pendapat dari ilmuwan. Yang pertama, proses dua arah di mana pengguna dan sistem atau pengguna dengan pengguna lainnya dapat saling mempengaruhi atau secara langsung melalui tindakan. Dalam konteks ini, media interaktif harus memberikan kontrol kepada pengguna untuk mempengaruhi jalannya informasi atau alur komunikasi. Kemudian ada pendapat lain, yaitu interaktivitas sebagai persepsi atau pengguna terhadap tingkat komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi secara simultan dan dinamis antara manusia dan mesin atau antara manusia dengan satu dengan lainnya melalui media elektronik. Kemudian aktivitas sebagai elemen yang penting dalam pembelajaran aktif. Interaktif memungkinkan siswa untuk lebih terlihat dalam proses belajar dan lebih memahami materi dengan mengendalikan aliran informasi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Ini dari 3 pendapat tersebut, maka saya harus menerapkan MPI di kelas saya. Nah, kenapa harus MPI? Karena di sini MPI merupakan kombinasi media pembelajaran yang terdiri dari teks, gambar, video, maupun audio yang dapat digunakan dalam berbagai perangkat, seperti HP, tablet, laptop, maupun komputer. Di sini dalam praktik di kelas saya menggunakan tablet dan juga laptop. Nah, di sini saya sudah menetapkan yaitu menggunakan MPI. Nah, alat apa yang akan saya gunakan atau yang saya buat untuk pembelajaran? Ada 2 jenis alat di sini, yaitu authoring tools, di mana alat ini merupakan alat yang komprehensif untuk menciptakan konten multimedia interaktif. Selain presentasi, dapat juga membuat berbagai jenis konten seperti e-learning, simulasi, game, dan aplikasi web interaktif. Fitur di sini lebih kaya dan fleksibel dibandingkan perangkat lunak presentasi. Kemudian yang kedua ada presentation tools. Di sini dirancang untuk membuat slide presentasi. Fokusnya pada tampilan visual dan menyampaikan informasi secara berurutan. Fiturnya di sini terbatas. Jika ingin dibuat MPI, tidak se-powerful perangkat lunak yang authoring. Dari sini saya melihat ada plus minusnya ketika saya menggunakan media berupa presentasi atau menggunakan authoring tools. Nah, beberapa aplikasi authoring tools yang pernah saya
buka, yaitu Articulate Storyline 3 dan Smart Apps Creator. Karena di sini saya lebih familiar dengan Articulate Storyline, maka media pembelajaran yang saya buat untuk siswa saya menggunakan Articulate Storyline. Nah, dalam proses penyusunannya, saya membuat storyboard dulu atau membuat gambaran di kertas terkait apa saja yang nanti saya tuliskan atau yang saya buat di multimedia tersebut. Kemudian menentukan aplikasi MPI yang akan digunakan. Tadi saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Kemudian saya juga mengumpulkan aset gambar dan audio. Kemudian baru saya menyusun di dalam aplikasi tersebut dan mengecek keberfungsian tombol. Setelah itu saya mengupload menggunakan web dan hosting. Di sini hosting yang saya gunakan adalah GitHub. Kemudian saya uji cobakan aplikasi tersebut ke rekan guru dan implementasi ke siswa. Nah, di sini ada beberapa jenis media pembelajaran inovatif. Yang sering digunakan adalah game edukasi, ya, bisa berupa seperti di layar ataupun Wordwell, Quizzes, ya. Kemudian aplikasi yang lain, kemudian bisa video dan animasi, bisa melalui YouTube, ya. Kemudian ada AR menggunakan QR code, ada MPI juga, kemudian ada VR atau virtual reality. Nah, ini adalah salah satu hasil karya saya dengan saya beri judul Antar Kita. Antar Kita di sini adalah singkatan dari tumbuhan di sekitar kita. Oke, ada beberapa tombol. Yang pertama ada pendahuluan di sini, petunjuk penggunaan, sasaran dan tujuan, ada kreator, materi 1 di sini saya beri gambar juga, kemudian materi 2, kemudian ada latihan soal dan referensi. Oke, di sini multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat bisa di-scan ataupun saya tutorialkan di sini cara penggunaannya. Oke. Bentar. Oke, bentar. Ya. Oke. Ya, untuk tutorialnya nanti saya cobakan di akhir saja. Nah, di sini ya, karya saya juga saya upload di platform Merdeka Mengajar di bagian inspirasi bukti karya. Nah, di bukti karya di sini Bapak Ibu juga bisa mengupload karya Bapak Ibu sendiri. Kemudian bisa juga mencari beberapa karya dari rekan guru lain untuk tambahan referensi dalam mengajar. Oke, di sini adalah contoh tampilan saya yang saya upload di Merdeka Mengajar. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload karena bentuknya berupa PDF. Ketika di-download bisa diklik start atau juga bisa scan barcode yang tertera. Nah, kenapa di sini saya menggunakan MPI? Yang pertama, hasil dari pembelajaran bisa meningkatkan keterlibatan dan minat peserta didik. Seperti tujuan awal saya dalam pembuatan MPI yaitu bisa meningkatkan motivasi dan minat peserta didik. Kemudian mempermudah pemahaman peserta didik, kemudian pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik,
Ya, meskipun ada yang gaya belajarnya cepat ataupun yang masih butuh bantuan, itu bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian perangkat ini bisa diakses dari berbagai media elektronik seperti HP, tablet, ataupun laptop. Kemudian penggunaannya juga lebih fleksibel, bisa dipakai di mana saja asal bisa menggunakan ada jaringan internetnya, karena di sini saya berbasis internet juga dalam pembuatan. Nah, ini contoh implementasi MPI dalam pembelajaran. Di kesempatan ini, saya mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK berdasarkan profil belajar peserta didik sebagai pembuahan belajarnya. Untuk memulai pembelajaran, saya mengajak siswa berdoa bersama-sama. Doa mulai. Dilanjutkan dengan menyanyi lagu Indonesia Raya serta membacakan Pancasila. Untuk persepsi, saya mengajak siswa menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi. Untuk melakukan identifikasi bagian-bagian tumbuhan, saya membagi beberapa batang tumbuhan untuk siswa amati dan diskusikan di masing-masing kelompok. Selain mengamati tumbuhan secara langsung, siswa juga dapat belajar menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya, siswa mengerjakan LKPD sesuai minat belajar mereka, baik melalui menggambar, Canva, menggunting dan menempel, maupun mengisi tabel. Dalam proses diskusi, tercipta kolaborasi dan kerjasama antar anggota. Siswa kemudian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka di depan kelas secara bergantian. Di akhir pembelajaran, siswa melakukan asesmen yang sudah tersedia di dalam multimedia pembelajaran interaktif. Secara berkelompok, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan materi pembelajaran yang telah mereka pelajari. Setelah siswa selesai mengerjakan asesmen, saya menanyakan perasaan mereka. Menggunakan teknologi ya, untuk pembelajaran IPA. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah salah satu implementasi yang saya lakukan dengan penerapan MPI tersebut di kelas. Di sini yang saya peroleh adalah siswa senang belajar dengan MPI karena lebih seru dan menyenangkan. Kemudian bagi saya sendiri, kemampuan dalam membuat media pembelajaran semakin bertambah, dan saya sudah bagikan juga di komunitas belajar, dan mereka memberi refleksi bahwa mereka memperoleh ilmu baru yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Dengan berbagi dan berkolaborasi, kita bisa saling menginspirasi. Demikian, Bapak Ibu. Semoga menginspirasi. Oke, terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Mas Fufa. Oke.
Terima kasih banyak Ibu Mas Mufa atas paparan praktik baiknya yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi. Semoga menginspirasi bagi kita semua dan menambah inovasi kita. Semangat belajar kepada Bapak Guru hebat. Untuk selanjutnya, ada nanti sesi pertanyaan, kita buka di sesi terakhir ya Bu. Mari kita lanjutkan untuk pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh sahabat teknologi kita, Ibu Fitrayanti SPD dari Sulawesi Barat. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa suara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Moderator, Ibu Stiwahyuni, dan terima kasih juga kepada moderator sebelumnya, Ibu Safriyati yang telah membuka sesi webinar kita pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Duta Teknologi Sulawesi Barat tahun 2018, Bapak Muhammad Ilham tadi yang membersamai kita, memberikan sambutannya dan juga sekaligus membuka webinar kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan teman saya. Terima kasih kepada rekan-rekan sahabat teknologi dari Provinsi Lampung, Riau, dan juga Jawa Timur yang hari ini bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan berbagi praktik baik kita di malam hari ini. Oke, sama seperti pemateri-pemateri sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit berpantun di malam hari ini. Jam-jam rawan ini di Sulawesi Barat sudah jam 20.45. Nah, saya dibantu dengan kata catat dong Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Oke. Dunia digital terus berkembang. Cakep. Teknologi hadir semakin canggih. Cakep. Mari kita belajar bersama, inovasi pembelajaran jadi lebih bergairah. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen ya, berbagi layar. Misi Ibu mau nyampaikan Bapak Ibu silakan untuk absen sudah ada ya Bu ya di layar chat, silakan absen bagi yang belum absen. Apa tampilan layar saya sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini, malam ini, saya akan mempresentasikan tentang Melaya. Apa itu Melaya? Kita next dulu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, jadi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitrayanti SPD, guru kelas di SDN 003 Bala, Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, selain sebagai pendidik, saya juga aktif berbagi tulisan di blog yang saya kelola di 2 blog yang berniche pendidikan di edutrend.my.id, lalu ada personal blog juga di seperti kupu-kupu.com. Media sosial saya Fitrah Alimuddin kalau kita mau ini. Nah, presentasi saya itu adalah Melaya. Melaya itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Nah, Melaya ini adalah bahasa daerah setempat, bahasa daerah di Kabupaten Mamasa tempat saya bertugas Bapak Ibu, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu belajar. Nah, belajar ini adalah makanan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Tapi apa sih belajar itu? Belajar sendiri mempunyai pengertian sebagai proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman atau latihan. Ini adalah pendapat para ahli menurut Saiful dan Aswan. Nah, Melaya sendiri ini merupakan akronim nih Bapak Ibu. Jadi tadi pemateri-pemateri sebelumnya juga sudah ada
ada Simali, ada apa tadi itu. Jadi kita saya juga mempunyai akronim. Nah, akronim dari Melaya itu M-nya itu adalah mendesain, Bapak Ibu. La-nya itu adalah pengalaman belajar, dan Y-nya yaitu yang personal dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Ini sebenarnya adalah materi berulang karena ketiga pemateri hebat sebelum saya sudah beberapa kali membahas tentang MPI, tentang multimedia pembelajaran interaktif. Tapi tidak masalah ya Bapak Ibu, pembelajaran itu semakin diulang semakin bagus, semakin masuk, semakin kita pahami. Nah, mendesain pengalaman yang personal, apa sih itu sebenarnya? Jadi ini adalah bahasa dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga sudah makanan sehari-hari kita sebagai seorang pendidik. Kita mungkin sudah menerapkan di dalam kelas dan mungkin sudah mengetahui, sudah paham betul. Tapi izinkan saya sekali lagi, saya tidak Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu di sini lebih hebat daripada saya. Tapi izinkan saya untuk meng-highlight sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu? Nah, tiap anak itu spesial Bapak Ibu. Mereka memiliki keunikan, kebutuhan, minat, dan karakteristik tersendiri. Nah, jangankan peserta didik Bapak Ibu, kitanya sebagai personal manusia itu juga spesial. Nah, peserta didik pun seperti itu. Mereka memiliki keunikannya tersendiri. Nah, keberagaman peserta didik inilah yang menjadi dasar dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, tugas guru itu apa sih? Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik itu menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu mencari metode, model, dan pendekatan pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan individu, semua kebutuhan personal peserta didik yang kita miliki. Nah, kebutuhan peserta didik itu mencakup apa sih sebenarnya? Jadi, kebutuhan peserta didik itu meliputi keberagaman tingkat pemahaman dan pengetahuannya Bapak Ibu. Jadi, seperti yang dibahas oleh Ibu Mas Kupa tadi, bahwa peserta didik kita itu punya tingkat pemahaman yang berbeda. Ada yang perlu bimbingan, ada yang misalnya ada yang tahu dan ada yang sudah melampaui pengetahuannya sudah melampaui materi yang kita ajarkan. Nah, juga terkait profil belajar mereka termasuk kesiapan belajar, minatnya dan karakteristiknya juga. Jadi anak-anak itu berbeda. Seperti jangankan anak-anak, sekali lagi saya bilang, jangankan anak-anak, kita pun sebagai personal, sebagai individu juga berbeda. Jadi, dan kenapa peserta didik ini harus kita fokuskan, karena dalam proses pembelajaran kita, fokus utama pembelajaran itu adalah peserta didik, Bapak Ibu. Jadi pusat pembelajaran kita itu adalah peserta didik kita. Sebagai seorang guru itu hanya fasilitator pembelajaran. Next. Nah, mengapa multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu? Sekali lagi saya mengulang ketiga materi di sebelum saya, yang materi-materi hebat sebelum saya. Di multimedia pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu namanya multi banyak. Jadi dalam multimedia pembelajaran interaktif itu melibatkan berbagai unsur media. Jadi ada teks, foto, video, audio, animasi, dan grafis untuk menarik perhatian siswa. Jadi multimedia pembelajaran interaktif itu punya banyak unsur media di dalamnya. Nah, tujuannya kenapa mesti ada unsur media, berbagai unsur media, yaitu untuk menarik perhatian siswa. Nah, kalau perhatian siswa sudah media pembelajaran yang kita buat itu sudah menarik perhatian siswa, diharapkan dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar peserta didik. Jadi, kalau sudah menarik, insya Allah motivasi, minat, dan gairahnya juga akan naik. Nah, yang ketiga adalah multimedia pembelajaran interaktif ini tuh memfasilitasi murid belajar dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Ada yang misalnya sudah paham ya bisa next ke materi selanjutnya. Ada yang misalnya suka nonton video, bisa belajar dengan menonton video pembelajaran yang ada di MPI tersebut.
Ada yang misalnya suka mendengarkan, bisa belajar menggunakan media audio visual yang ada pada multimedia pembelajaran interaktif yang kita buat. Ada misalnya yang lebih suka membaca, nah bisa belajar menggunakan materi yang sifatnya teks atau bacaan dalam multimedia pembelajaran interaktif yang kita buat. Nah, selanjutnya, prinsip mendesain pengalaman belajar yang personal itu yang bagaimana sih sebenarnya? Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus mengenali peserta didik yang kita miliki Bapak Ibu. Berapapun peserta didik yang kita miliki, kita harus paham karakteristik mereka tersendiri secara personal. Kita harus tahu nih mereka secara personal sebagai individu yang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mengenali ini makanya kita penting untuk melakukan asesmen. Nah, asesmen awal ataupun asesmen selama proses pembelajaran itu tujuannya untuk memahami profil belajar peserta didik yang kita miliki, termasuk minat dan juga kebutuhan mereka sendiri. Peserta didik kita itu akan berbeda satu sama lain. Peserta didik A akan berbeda dengan B dan seterusnya. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Jadi, MPI dalam mendesain pengalaman belajar yang personal menggunakan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif itu dapat memberikan pilihan materi yang sesuai dengan cara belajar yang beragam dan menyesuaikan dengan kecepatan belajar setiap siswa. Karena dalam multimedia pembelajaran itu terdapat banyak unsur, jadi peserta didik kita juga punya banyak pilihan materi dan banyak pilihan cara belajar sesuai dengan minatnya mereka. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, pengajaran yang responsif. Sehebat-hebat apapun kita sebagai seorang guru, saya rasa tidak akan ada guru yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi kita, walaupun kita sehebat apapun, pasti punya kekurangan-kekurangan dalam membimbing peserta didik kita. Nah, inilah pentingnya kita untuk selalu berefleksi di setiap proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, tapi kekurangan-kekurangan tersebut tidak otomatis menjadi kayak ya sudahlah, saya memang seperti ini ya, mau di apa, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita kayak menonton pembelajaran yang sudahlah begini saja lah, nggak usah terlalu berinovasi, karena ada beberapa orang yang kadang berpikir seperti itu, kayak tidak mau keluar dari zona nyamannya. Tapi Bapak Ibu guru, kekurangan-kekurangan tersebut tidak kita jadikan sebagai sesuatu yang bagaimana ya, karena proses pembelajaran kita itu berpusat pada peserta didik Bapak Ibu. Siapa sih yang menjadikan kita sebagai seorang pendidik, ya anak murid gitu, peserta didik kita. Jadi bagaimana kekurangan-kekurangan yang kita miliki tersebut harus kita respon dan ubah pengajarannya sesuai dengan kebutuhan para peserta didik, sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan bahwa peserta didik itulah adalah fokus utama proses pembelajaran yang kita miliki. Next, ini adalah contoh multimedia pembelajaran interaktif yang saya miliki. Bisa di-scan barcode-nya Bapak Ibu buat yang ini. Jadi ini saya buat di Canva saja Bapak Ibu. Jadi saya juga harus banyak belajar nih dari 3 pemateri sebelum saya, karena saya baru bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif ini menggunakan Canva. Nah, di multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat itu, saya beri nama Raja. Raja itu adalah rantai dan jaring makanan. Ini adalah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5. Seperti sebelumnya bahwa di MPI itu multimedia pembelajaran interaktif itu harus ada tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan, referensi, dan kreatornya. Juga ada